betul. Nah, salah satunya itu ada seorang aktivis yang saya tahu dia sangat akrab dengan Wiji Tukul, Brewok itu. Nah, itu dengan jakernya itu. Nah, saya itu waktu dengan Jaker itu jaringan kebudayaan ya. ya, jaringan kerja kebudayaan. Iya, jaringan kerja zaman dulu kebudayaan ya. rakyat ya. Waktu zaman itu memilih inilah ya, kalaupun perlawanan itu harus ada satu kemasan, enggak sevulgar melawan begitu, bukan karena ketakutan. Ini pilihan-pilihan berekspresinya gitu ya. Pilihan-pilihan melakukan ungkapan-ungkapan. Bukan karena takut, tapi ini masalah bagaimana mengemas. Iya. Akhirnya saya sangat dekat dengan Brewok. Saya tidur di rumahnya begitu sering gitu. Nah, terus sampai akhirnya wah ini saya tidak bisa kalau untuk urusan kesenian ya. Tidak, akhirnya Brewok jalan dengan teman-teman itu semakin lebih melekat, aksi dengan demo-demo dengan itu begitu. Nah, kebetulan Mas Brewok masih ada almarhum. Udah almarhum. Tapi bukan karena bergabung dengan kelompok Jaker tadi. Iya, bergabung di sana, terus habis itu dia ditahan, diajar, terus habis itu nggak keluar beberapa lama meninggal. Iya. Kita kembali lagi Mas Luhur. Ketika Anda berkesenian, Anda ada cerita ada teman Anda namanya Mas Brewok itu kan sampai begitu. Lalu apa yang Anda rasakan? Anda takut atau Anda mencoba cari cara lain supaya nggak seperti mengalami Mas Brewok alami? Ya, saya kira tetap bukan karena persoalan ketakutan, karena pada kenyataannya kami terus melawan dalam tanda kutip, cuman dengan cara berbeda. Iya, dengan cara yang berbeda juga. Tidak konfrontatif. Iya. Oke. Nah, makanya waktu itu Brewok mengumpulkan teman-teman itu. Nah, mereka kan sudah berjejaring ya dengan Promek, dengan aktivis-aktivis, dengan seniman-seniman yang tidak terakomodir di Festival Seni Surabaya itu bikin mimbar bebas di sana. Bikin mimbar bebas. Nah, bikin mimbar bebas ada orang yang memprovokasi. Memprovokasi apa gitu? Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 95? Promek itu pecah tahun berapa ya? Promek yang PDI pecah itu? Ya 95 lah ya mungkin ya. Ya, kayaknya ya. Ya kan 96 ada kuda tuli ya. Ya. 95. Nah, udah terus habis itu ada yang orang yang provokasi. Ternyata orang yang memprovokasi ini terus akhirnya waktu itu mungkin kok tidak terprovokasi gitu ya. Mereka duduk di teras Balai Pemuda itu, ketika duduk bom ini meledak. Bom. Dia bawa bom, meledak sampai darah itu keluar dari mana-mana, ini hancur dia begitu. Orang tadi yang memprovokasi itu membawa bom. Iya, itu teman-teman juga yang tahu cerita begitu. Nah, terus sama temannya dia dibawa pergi naik taksi. Gak mati Mas? Dia mati, pastinya kayaknya iya udah hancur loh. Itu keluar pistolnya ditaruh gini loh. Berarti bukan dia melakukan bunuh diri ya sebetulnya ya? Bukan. Karena bukan ya, orang yang memprovokasi barangkali dia mau supaya forum apa ini? Ya nanti mau dikeluarkan bomnya, keburu meledak. Iya. Nah, sempat itu begitu. Nah, terus jadi akhirnya dulu tuh sampai ini ya. Teman-teman wartawan nyari di rumah sakit mana ketemu. Nah, setelah itu dari forum itu ada teman lagi namanya Syafi'i. Itu aktivis dari Unit Tomo, aktivis 98 dari Unit Tomo juga begitu. Dari situ dia jalan sampai akhirnya dia pulang sampai kos diculik. Diajar sampai itu dibawa ke Trawas. Trawas itu puncak ya kayak. Iya, tahu. Iya, diajar di situ, dikira sudah mati. Terus kalau enggak salah Sapi ini kesempatan dia melompat. Melompat ketangkap terus ini dikira sudah mati ditaruh. Besok paginya ditemukan penduduk di sana masih hidup. Ya, ditolong oleh penduduk. Iya. Ayo Lamongan lagi ya? Iya mungkin ya. Ya. Saya ingat saya Sapi ini Lamongan. Iya itu. Lalu kemudian ya termasuk
jaringannya PRD lah ya ini ya. Ya. Ya betul. Nah makanya ya Saya pernah bersinggungan dalam urusan kesenian di Surabaya waktu itu ya begitulah. Jadi sama berbahayanya ya. Iya, ketika reformasi itu kami bikin teman-teman juga bikin pergerakan ya. Cuman teman-teman seniman ini kan tidak apa ya, tidak nyambung ke pergerakan-pergerakan besar di sana ya yang digeradi. Tapi kami di Balai Pemuda seniman-seniman semua juga melawan itu. Dengan happening art gitu ya. Iya, nah itu dengan kita bikin pameran komik yang melakukan perlawanan begitu Balai Pemuda di blok begitu. Nah kan kelihatan gede banget. Ya, sesuai dengan gaya seniman tadi. Ya, terus dari apa ini tempat dulu kan ada bioskop mitra. Ya. Nah, gambar-gambar bioskop itu semua dipakai untuk melakukan itu propaganda perlawanan itu. Nah, terus sampai akhirnya waktu rame-rame itu, nah rame-rame kerusuhan waktu itu kan, nah sudah di sana itu sempat ini juga ya. Jadi kan posko. Iya, jadi posko kesehatan. Ya, penampungan juga. Ya, waktu itu kami bikin posko kesehatan. Betul. Posko kesehatan, terus itu dari sekitaran situ itu banyak yang partisipasi. Ya. Dari hotel-hotel itu juga dia ngasih makanan, ngasih roti, ngasih apa banyak. Ya buat teman-teman aktivis yang. Kita waktu itu anggap Dewan Kesenian Surabaya itu salah satu safe house lah di tengah kota. Sampai pernah juga waktu itu ada demonstrasi yang mereka akhirnya dikejar itu. Dikejar sampai masuk ke Balai Pemuda, masuk ke ruangan kami itu. Nah waktu itu kalau nggak salah mahasiswa UPN sana. Diajar sama popor. Iya jadi boncengan itu, tentara dengan boncengan gitu, disikat gitu. Itu di hadapan teman-teman semuanya juga, itu ada ibu-ibu penjual sate juga sampai berkencing-kencing di situ. Waktu itu kan chaos. Ya. Nah teman-teman sebagian lari masuk ke masjid. Nah, mereka dikejar pura-pura sholat semuanya pura-pura sholat. Nah ini lupa kalau mereka pakai sepatu. Jadi sampai begitu. Waktu itu Itu di masa-masa reformasi ya? Iya. Nah, jadi memang di mata pemerintah yang otoriter pada waktu itu, di masa Orde Baru itu, berkesenian juga dianggap berbahaya ketika bersinggungan dengan isu-isu yang dianggap anti pemerintah ya. Iya. Mengkritik mereka otoriter, sebagainya ya. Baik, mungkin gambar-gambar juga dilarang juga ya, dengan gambar, dengan seni yang lain, selain seni pertunjukan misalnya. Ya sebelumnya ada di sana itu waktu rame tentang Marsina itu. Ada Karya Mulyono yang ngomong tentang Marsina itu juga rame itu dicekal. Karena menyuarakan tadi ya. Membela Marsina. Terus pejuang buruh yang dibunuh pada waktu itu. Ya, Cak Nun juga waktu bikin Pak Kanjeng juga pementasan itu, wah itu izinnya dan segala macam. Semua dipersulit ya. Iya dipersulit dan dicekal, nggak bisa main. Jadi kita harus tahu bahwa pada periode itu represif itu sebuah makanan sehari-hari. Bagi orang-orang yang mencoba mengkritisi kebijakan pemerintah, mencoba menyuarakan keadilan versi rakyat melawan pemerintah, dan mereka bahkan sampai dibunuh, dan itu dilakukan di instansi-instansi yang milik negara, ya. Jadi kekerasan by state dilakukan oleh negara, sehingga itu menjadi cap atau stigma yang sangat negatif ketika rejim itu tidak demokratis. Karena cenderung abai kepada hak asasi manusia, tapi pelanggaran hak asasi manusia diproduksi setiap hari. Bahkan orang berekspresi kesenian pun menjadi sulit dan menjadi pengawasan yang ketat oleh
aparatur pemerintahan, aparatur negara. Untuk itu kita perlu waspada, jangan sampai kita mengalami lagi masa-masa seperti itu. Kita kembali lagi di segmen berikutnya. Anda kan sekarang masih tinggal Surabaya kan? Iya masih. Ada nggak masih yang tadi Anda sebut di masa Anda dulu kecil di kampung-kampung asli Surabaya itu ada kelompok-kelompok drama teater itu? Sekarang hidup nggak? Oh nggak ada. Oh nggak ada lagi? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi? Teater itu sekarang sudah bergeser di kampus, di sekolah sebagai ekstrakurikuler. Oke. Ya begitu. Di kampung Kelompok umum nggak ada sudah. Sejak kapan nggak ada? Kira-kira ya mendekati reformasi itulah. Oke. Karena barangkali juga mereka juga capek juga ya. Mereka harus berproses nanti ketika pertunjukan ini sudah jadi harus melakukan proses-proses yang sulit. Nah, tidak ada tentang upaya, perizinan tidak ada begitu. upaya pemerintah untuk mendorong itu hidup lagi. Nah, saya kira juga enggak juga karena memang ya kalau pemerintah itu apa ya sekedar mereka nanggap begitu ya. Oh, Orientasinya juga sudah beda ya, barangkali yang di kesenian itu ya yang menghibur lah. bukan menghidupkan, Iya, tidak. cuma nanggap. Iya, nanggap. Kira gini, iya kita itu kan jadi akhirnya dihadapkan pada satu kelompok-kelompok yang membentuk fanatisme tertentu juga. Itu kan di mana saja. Di kampung kita tawuran antar kampung, di bola supporter antar bola, di partai juga begitu. Nah di Senayan juga begitu. Ya. Nah saya kira ini satu hal-hal yang memang harus kita koreksi bersama dari mana semua itu bermula gitu.